Kisah penonton tetap di bioskop. Malam itu hujan rintik-rintik membasahi jalanan kota kecil yang sudah mulai sepi. Hanya deru kendaraan sesekali melintas, meninggalkan genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan. Di salah satu sudut kota, berdiri sebuah bangunan tua dengan papan nama yang catnya mulai terkelupas. Bioskop Gria Jaya. Bioskop itu sudah beroperasi puluhan tahun, bahkan sejak era film hitam putih, dan kini hanya menyisakan kursi-kursi usang, dinding berjamur, serta bau karpet yang lembab. Namun ada satu hal yang selalu membuat orang membicarakan bioskop itu. Kursi nomor 13. Andi, seorang remaja berusia 18 tahun, baru saja mendengar cerita itu dari teman temonia di sekolah. Katanya, siapapun yang duduk di kursi 13 akan mengalami kejadian aneh. Ada yang mengaku mendengar bisikan, ada yang merasa seperti dipegang tangannya, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak setelah menonton. Bagi Andi yang terkenal pemberani, cerita itu hanya bualan. Paling cuma mitos biar bioskopnya tetap terkenal, gumamnya sambil menendang kerikil di trotoar. Malam itu, ia sengaja datang ke Gria Jaya seorang diri. Di loket, seorang bapak tua berkacamata tebal menyapanya tanpa senyum. Sendiri? Nak, tanyanya dengan suara berat. Iya, Pak. 1 tiket, kursi nomor 13. Bapak itu mendongak, menatap Andi lama, seakan ingin memastikan kalau anak itu serius. Bibirnya sempat terbuka, tapi akhirnya ia hanya mendesah dan menyerahkan tiket lusuh dengan tinta pudar. Sudah diperingatkan, jangan salahkan siapa-siapa kalau ada yang terjadi. Andi hanya terkekeh, memasukkan tiket ke saku jaket. Biasa aja, Pak. Cuma nonton film, kok. Di dalam ruangan, lampu remang-remang membuat bayangan kursi-kursi panjang menjulur seperti deretan gigi hitam. Bau karpet yang apek bercampur dengan aroma jagung mentega dari kios kecil di pojok. Satu demi satu penonton masuk, memilih kursi mereka. Andi berjalan menyusuri lorong, menghitung barisan, hingga menemukan kursi nomor ke-13. Letaknya tepat di tengah ruangan, baris kelima. Kursinya tampak berbeda, kainnya lebih kusam. Ada noda gelap yang tak jelas. Apakah itu bekas minuman tumpah? Atau sesuatu yang lain? Ia duduk dengan santai, meletakkan jaket di samping. Halah, kursi biasa aja, bisiknya. Ketika lampu perlahan meredup, layar besar mulai menyala. Suara film menggema, memenuhi ruangan. Semua orang terfokus ke depan, kecuali Andi yang sesekali melirik kiri kanan. Ia menyadari sesuatu. Kursi di sebelahnya kosong, padahal tadi di daftar tiket online sudah penuh. Mungkin ada yang batal datang, pikirnya. Namun semakin lama, udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Bulir keringat dingin muncul di pelipisnya, meski tubuhnya justru menggigil. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba ada suara lirih. SSS, ST. Andi menoleh cepat ke sebelahnya. Kosong. Kursi itu tetap kosong. Ia memaksakan tawa kecil. Halah, halusinasi. Namun tak lama kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti suara perempuan berbisik tepat di telinganya. Kenapa kamu duduk di sini? Andi melonjak kaget, hampir berdiri. Jantungnya berdentum keras. Ia menatap sekitar, tapi penonton lain tetap tenang. Tidak ada yang bereaksi, seolah hanya dia yang mendengar suara itu. Ia menelan ludah, matanya menatap layar, tapi pikirannya kacau. Kursi nomor 13 yang awalnya ia anggap mitos, kini benar-benar menunjukkan sesuatu. Hawa dingin semakin menusuk, seperti ada sosok yang duduk tepat di sampingnya. Meski kursinya kosong, Andi merasa ada rambut panjang yang menyentuh pundaknya. Padahal tak ada siapapun di situ. Lampu darurat di pojok berkedip sebentar, dan dalam sekelebat cahaya redup, Andi melihat siluet seorang wanita bergaun putih duduk di kursi kosong di sampingnya. Wajahnya menunduk,
Rambutnya menutupi hampir seluruh muka. Andy tersiket. Tubuhnya kaku. Matanya tak berani berkedip. Napasnya tersengal. Ia mencoba berkata dalam hati, "Ini cuma bayangan, ini cuma bayangan." Namun saat ia memalingkan wajah kembali ke layar, suara bisikan itu datang lagi. Kali ini, tepat di telinganya. Dengan nada lebih menyeramkan. "Kamu akan jadi penonton berikutnya." Andy menutup mulutnya rapat, menahan teriakan. Suasana ruangan yang tadinya sekadar mencekam, kini berubah jadi perangkap tak kasat mata. Dan malam pertama di kursi nomor 13 baru saja dimulai. Andy mencoba menegakkan tubuhnya. Kedua tangannya menggenggam erat sandaran kursi, sementara matanya menatap layar lebar di depannya. Film yang sedang diputar sama sekali tidak masuk ke dalam kepalanya. Semua suara musik latar dan dialog para aktor seolah tertutup oleh bisikan lirih yang terus mengitari telinganya. "Jangan menoleh, aku ada di sini." Andy Mer, suaranya jelas. Suara seorang perempuan. Bergetar pelan, seakan keluar dari tenggorokan yang dipenuhi darah. Ia ingin bangkit, keluar dari bioskop, tapi entah kenapa tubuhnya seperti terkunci. Lututnya kaku, tangannya mati rasa. Ia mengedarkan pandangan. Semua penonton lain tampak biasa saja, terhanyut dalam film. Tidak ada satupun yang melihat ke arahnya. Tidak ada yang memperhatikan betapa wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi pelipis. Hanya kursi di sampingnya yang tetap kosong, namun terasa penuh. Andy menggertakkan gigi. "Ini cuma sugesti, cuma cerita kampung," gumamnya lirih. Tapi kemudian sesuatu membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Dari sudut matanya, ia melihat sandaran kursi di sampingnya pelen-pelen bergerak turun. Seperti ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Busa kursinya melesak, perlahan, semakin dalam. Andy menoleh cepat. Kursi itu masih kosong. Kosong secara kasat mata. Namun tubuhnya tahu, ada yang benar-benar duduk di situ. Tiba-tiba, sesuatu yang dingin menyentuh jemarinya. Tipis, rapuh, tapi jelas terasa seperti tangan seseorang. Andy refleks menarik tangannya. Napasnya memburu. "Siapa di sana?" ucapnya lirih. Hampir tak terdengar. Tak ada jawaban, hanya suara film di layar. Hingga kemudian, "Aku dulu juga duduk di sini." Bisikan itu begitu dekat, seperti langsung masuk ke dalam telinganya. Andy menoleh spontan, dan untuk sepersekian detik, ia melihat wajah pucat seorang wanita dengan mata kosong duduk di sebelahnya. Menatap lurus ke arah layar. Darah mengalir dari sudut bibirnya, menodai gaun putih yang ia kenakan. Andy membeku. Tubuhnya menolak bergerak, seakan kursi itu menahannya. Semua bulu kuduknya berdiri. Lampu kecil di sisi ruangan tiba-tiba mati total, membuat seluruh bioskop gelap gulita, kecuali cahaya dari layar. Dalam kegelapan itu, bisikan terdengar semakin jelas, bergema di sekeliling telinga Andy. "Aku terbunuh di kursi ini, dan kau sudah mengambil tempatku." Andy ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Matanya melirik sekitar. Tidak ada yang sadar. Semua orang masih asyik menonton, seolah ia sendirilah yang hidup di dunia berbeda. Kemudian sesuatu menyentuh bahunya. Bukan hanya sentuhan, tapi cengkraman kuat yang membuat tubuhnya terhuyung. Ia menoleh dengan panik. Tidak ada siapapun, namun hawa dingin yang menusuk seakan menegaskan bahwa ada sesuatu yang duduk tepat di sampingnya. Andy berusaha berdiri. Ia mendorong tubuhnya dari kursi, tapi kakinya terasa berat, seperti ada yang menahan. Lalu, dari arah bawah kursi, ia merasakan sesuatu menyentuh pergelangan kakinya. Dingin, licin, menjalar naik, seperti tangan yang keluar dari bawah lantai, menggenggam erat kakinya agar tidak bisa lepas. "Lepaskan aku!" desis Andy dengan suara parau. Namun suara bisikan itu hanya tertawa lirih, bergema seperti gema kosong. "Kau tak akan keluar.
Filmnya belum selesai. Film di layar berputar seperti biasa. Tapi bagi Andy, ruangan itu kini bukan lagi bioskop, melainkan perangkap. Suara-suara, sentuhan, dan bayangan samar membuatnya terjebak dalam teror yang tak terlihat. Dan di tengah kegelapan itu, ia mulai sadar. Kursi nomor 13 memang bukan kursi biasa. Itu adalah kursi yang haus penonton. Malam itu, Andy berhasil melepaskan diri dari genggaman dingin yang menahan kakinya. Dengan napas terengah, ia berlari keluar dari bioskop. Begitu film usai, ia tidak peduli dengan tatapan heran beberapa penonton yang melihatnya terburu-buru keluar. Yang ia tahu, ada sesuatu yang tidak wajar dengan kursi nomor 13. Ia bersumpah tak akan kembali, namun rasa penasaran ternyata jauh lebih kuat dari rasa takut. Keesokan harinya, Andy kembali lagi ke bioskop Gria Jaya. Kali ini bukan untuk menonton, melainkan mencari jawaban. Ia menemui seorang pria parubaya yang menjadi penjaga gedung. Namanya Pak Joko, sosok yang semalam memberinya tiket tanpa banyak bicara. Andy memberanikan diri mendekat saat pria itu sedang menyapu halaman bioskop. "Pak, kursi nomor 13 itu, ada apa sebenarnya?" tanya Andy dengan suara bergetar. Pak Joko menghentikan sapu, menatap Andy lama. Matanya penuh keraguan, seakan menimbang apakah anak muda ini layak mendengar cerita yang ia simpan selama puluhan tahun. "Aku sudah lihat wajahmu tadi malam," ucap Pak Joko pelan. "Kamu bukan penonton pertama yang keluar dengan wajah pucat begitu. Kursi itu memang terkutuk." Andy menelan ludah. "Kenapa bisa begitu, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Joko menghela napas panjang, lalu duduk di bangku kayu depan bioskop. Andy ikut duduk, mendengarkan dengan saksama. "Dulu, tahun 1987, kata Pak Joko memulai kisahnya. Bioskop ini adalah tempat paling ramai di kota. Film baru selalu penuh. Semua kursi terisi, termasuk kursi nomor ke-13. Malam itu, ada seorang gadis muda bernama Ratna. Cantik, masih berusia 20 tahun. Ia datang bersama kekasihnya, seorang lelaki bernama Surya." Pak Joko berhenti sejenak, menatap kosong ke arah pintu masuk bioskop. Suaranya kemudian bergetar. Tak ada yang menyangka, malam itu justru jadi malam terakhir Ratna. Andy merinding. "Apa yang terjadi padanya, Pak?" Ratna dan Surya duduk di kursi nomor ke-13. Film berlangsung seperti biasa, tapi di tengah tayangan terdengar teriakan. Penonton panik. Saat lampu darurat dinyalakan, Ratna sudah terkulai di kursinya. Lehernya digorok dengan pecahan botol kaca. Darahnya mengalir deras, membasahi gaun putih yang ia kenakan. Andy menutup mulut. Ngeri. Surya menghilang di tengah kekacauan. Tak pernah tertangkap, tak pernah kembali. Ada yang bilang ia melarikan diri ke luar negeri. Ada pula yang percaya dia sengaja membunuh Ratna karena tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan gadis itu. Kehamilan? Andy terperangah. Pak Joko mengangguk. "Ya, Ratna sedang hamil 3 bulan. Ia dibunuh dengan keji di kursi nomor ke-13. Sejak itu, kursi itu tidak pernah sama lagi." Andy merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Beberapa hari setelah kejadian, kursi itu dibersihkan. Tapi noda darah Ratna tidak pernah benar-benar hilang. Warnanya meresap, menjadi bayangan gelap yang terus muncul meski sudah diganti kain baru. Dan sejak itu, penonton yang duduk di sana mulai mengalami hal-hal aneh. Pak Joko menatap Andy lekat-lek. Ada yang mendengar bisikan Ratna. Ada yang merasa tangannya digenggam. Bahkan, ada yang menghilang begitu saja. Tidak pernah keluar dari bioskop. Kursi itu seperti haus jiwa baru, menggantikan nyawa Ratna yang direnggut paksa. Andy tersikat, mengingat kembali semua yang ia alami semalam. Bisikan lirih, cengkeraman di bahu, tangan dingin yang meraih pergelangan kakinya. Semua terasa masuk akal setelah mendengar cerita ini. Tapi kenapa dibiarkan, Pak? Kenapa kursinya tidak dirobohkan saja?
Tanya Andi dengan nada penuh putus asa. Pak Joko menggeleng. Pernah dicoba. Pernah kursi itu dipindahkan. Dibakar bahkan. Tapi setiap kali kursi itu dihancurkan, keesokan harinya ia kembali berdiri di tempat semula. Sama. Tak berubah. Kursi nomor 13 tidak bisa dihilangkan. Seolah ada yang menjaganya. Andi bergidik. Jadi siapapun yang duduk di sana akan menggantikan Ratna sebagai penonton abadi. Sela Pak Joko dengan suara parau. Itulah sebabnya aku selalu memperingatkan siapapun yang membeli tiket kursi itu. Sayangnya, anak muda sepertimu jarang mau mendengar. Andi terdiam. Wajahnya pucat. Ia mulai menyesal atas keisengannya. Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, suara lirih terdengar lagi. Kali ini tepat di belakang telinganya. Aku masih di sini. Andi melonjak kaget, menoleh cepat. Tak ada siapapun di sekitarnya, kecuali Pak Joko yang menatapnya dengan ekspresi ngeri. Kamu sudah ditandai, bisik Pak Joko pelan. Begitu kau duduk di kursi itu, Ratna tak akan melepaskanmu. Entah kamu percaya atau tidak, dia akan terus mengikutimu sampai waktunya tiba. Andi menggigil. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak bisa melarikan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Bukan hanya cerita seram lagi, ini nyata. Dan sekarang, ia sadar, kursi nomor 13 bukan sekadar kursi, itu adalah kuburan yang selalu lapar. Sejak mendengar cerita dari Pak Joko, Andi tidak bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya selalu dihantui mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia duduk di kursi nomor 13, menatap layar bioskop yang menampilkan bayangan kabur. Di sebelahnya, Ratna duduk dengan gaun putih berlumuran darah, tersenyum samar. Namun, yang lebih menyeramkan bukan hanya Ratna. Barisan kursi di belakangnya dipenuhi penonton lain. Wajah-wajah pucat, mata kosong, mulut ternganga, seolah menjerit, tapi tak bersuara. Mereka semua menatap ke layar atau menatap Andi. Ketika terbangun, Andi selalu menemukan tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Meski udara malam itu begitu dingin, ia mencoba mengabaikan, meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi setiap kali menutup mata, mimpi itu kembali. Hari keempat setelah kejadian, Andi memutuskan untuk datang lagi ke bioskop. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan membuatnya tak bisa tinggal diam. Ia ingin membuktikan sendiri, apakah hanya Ratna yang menghuni kursi itu, atau ada sesuatu yang lebih mengerikan. Malam itu, ia membeli tiket film horor yang sedang tayang. Bukan lagi untuk kursi nomor 13, tapi untuk kursi jauh di belakang. Ia ingin mengamati. Saat lampu mulai dipadamkan, Andi menajamkan pandangan ke arah kursi nomor ke-13. Kursi itu tampak kosong. Tak ada yang duduk di sana, meskipun tiketnya pasti sudah terjual. Namun beberapa menit setelah film berjalan, Andi merasakan hawa dingin menusuk dari kejauhan. Ia mengedipkan mata, mencoba memastikan, dan disitulah ia melihatnya. Seseorang duduk di kursi nomor 13. Sosok itu samar, tapi jelas berbentuk manusia. Rambut panjangnya menutupi wajah, gaun putihnya kotor penuh noda, tubuhnya condong sedikit ke depan, seolah menonton dengan khusyuk. Andi menahan napas. Itu Ratna. Tapi yang membuat darahnya benar-benar membeku adalah ketika ia menyadari kursi-kursi di sekitar Ratna juga mulai terisi, bukan oleh penonton biasa, tapi oleh sosok-sosok lain. Tubuh mereka pucat, sebagian berlumuran darah. Ada yang kepalanya miring seakan patah. Ada pula yang masih mengenakan pakaian yang robek-robek. Satu persatu kursi di sekitar nomor 13 terisi oleh arwah yang seolah menonton film, atau lebih tepatnya, terjebak di sana selamanya. Andi ingin berdiri, ingin kabur, tapi matanya terpaku, jantungnya berdegup kencang, napasnya memburu. Kemudian sesuatu membuatnya semakin panik. Sosok-sosok itu menoleh. Ke arahnya mata-mata kosong itu beralih dari layar, lalu menatap lurus ke Andi
yang duduk jauh di belakang. Suara film menghilang, digantikan oleh bisikan serempak yang menggema di kepalanya. Bergabunglah bersama kami. Kursi itu milikmu sekarang. Kau penonton berikutnya. Andi meremas sandaran kursinya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba menoleh ke penonton lain, berharap ada yang menyadari hal ini. Tapi anehnya, semua orang terlihat normal. Mereka tetap menonton film, tertawa, menjerit, tanpa sadar bahwa di barisan tengah ada sekelompok arwah duduk bersama. Andi hampir menjerit ketika melihat Ratna berdiri dari kursi nomor ke-13. Gerakannya lambat, menyeret gaun putihnya yang basah darah. Ia melangkah keluar dari barisan, melewati penonton biasa yang tidak bereaksi sedikit pun. Ratna berjalan ke arah belakang, ke arah Andi. Langkah demi langkah bergema di kepala Andi, meski tak terdengar oleh orang lain. Cahaya redup layar membuat wajah pucat Ratna semakin jelas. Mulutnya bergerak, berbisik, tanpa suara. Namun Andi bisa mendengar jelas di dalam kepalanya. Kursimu kosong. Kembali, duduklah. Andi berdiri tergesa. Jantungnya hampir meledak. Ia berlari ke pintu keluar, mendorong keras-keras. Tapi pintunya terkunci rapat. Panik, ia menoleh ke belakang. Ratna sudah hanya berjarak 2 baris darinya. Wajahnya kini menampakkan luka menganga di leher yang mengeluarkan darah hitam pekat. Andi menghantam pintu berulang kali. Buka tolong. Namun tak ada yang mendengar. Dunia seakan terpisah. Penonton lain tetap tenang menonton film. Padahal bagi Andi, seluruh ruangan itu kini dipenuhi arwah penonton yang menatapnya dengan kosong. Tiba-tiba, lampu darurat berkedip. Dalam sekejap cahaya itu, Andi melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal. Ia sendiri sedang duduk di kursi nomor 13. Dirinya yang lain, tubuhnya yang pucat, matanya kosong, duduk tenang di sana sambil menatap layar. Andi terperanjat, lututnya lemas. Suara bisikan bergema lebih keras. Kau sudah jadi bagian dari kami. Ratna kini hanya sejengkal darinya. Tangannya yang dingin terulur, hendak menyentuh bahu Andi. Dan pada saat itu, Andi sadar tak ada jalan keluar dari kutukan kursi nomor ke-13. Malam itu, bioskop tua itu tampak berbeda. Lampu-lampu gantung yang biasanya redup, kini mati total. Menyisakan hanya cahaya samar dari layar putih yang berdebu. Sinta, dengan wajah pucat dan mata penuh ketakutan, melangkah masuk seorang diri. Dia tahu, semua akan berakhir di sini. Kursi nomor 13 menunggunya. Ia duduk perlahan, tubuhnya gemetar. Begitu punggungnya menyentuh sandaran kursi, hawa dingin langsung menusuk tulang. Dari sekeliling, terdengar suara-suara bisikan penonton tak kasat mata. Mereka berdesis, seolah menertawakan atau memanggilnya. Layar kosong tiba-tiba menyala, menampilkan rekaman wajah-wajah orang yang pernah duduk di kursi itu semua. Mereka yang telah mati dengan cara mengenaskan. Sinta menutup telinga, tapi suara itu makin keras. Tinggal kau seorang, gantikan kami. Tiba-tiba, kursi di sampingnya bergoyang sendiri. Bayangan hitam muncul perlahan, menyerupai sosok laki-laki dengan wajah hancur berlumuran darah. Mata kosongnya menatap tajam. Tangannya yang dingin meraih pundak Sinta menjerit. Berusaha lari, tapi pintu keluar terkunci. Tubuhnya seolah ditarik kembali ke kursi itu. Kursi nomor 13 mencengkeramnya, seakan memiliki nyawa. Di layar, wajah Sinta sendiri muncul. Matanya melebar penuh ketakutan. Sebelum tiba-tiba darah muncrat memenuhi layar, keesokan harinya, petugas bioskop menemukan ruangan itu kosong. Tak ada tanda-tanda Sinta, kecuali kursi nomor 13 yang kini lebih basah dari biasanya. Seakan baru saja digunakan, bau anyir menyengat tercium di udara. Dan malam berikutnya, kursi itu kembali kosong. Penonton yang tak tahu apa-apa mulai berdatangan lagi. Mereka mungkin tak sadar bahwa ada satu kursi yang sebaiknya tak pernah diduduki, karena siapapun yang berani duduk di nomor 13
takkan pernah keluar dengan selamat. Dan cerita pun tamat.